Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di video kali ini Bu Isi akan membahas soal PAS Matematika kelas 7 tahun 2020. Nah, langsung saja kita mulai ke soal nomor 1. Diketahui bilangan X, Y, dan Z. Bilangan X sama dengan min 123 ABC. Nah, Y sama dengan min 45 BC DE dan Z sama dengan min 9 ABC D. Nah, kemudian perintahnya diurutkan bilangan dari yang terkecil. Nah, kita harus membandingkan ketiga bilangan X, Y, dan Z di sini. Bilangan X, Y, dan Z di sini negatif semuanya. Nah, kita lihat angka penyusunnya ada berapa. X di sini ada 6 angka. Y juga 6 angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang Z 1, 2, 3, 4, 5. Tersusun dari 5 angka. Nah, kalau bilangan negatif, semakin banyak penyusunnya, angka penyusunnya, maka akan semakin kecil nilainya. Khusus bilangan negatif, semakin banyak penyusunnya, maka akan semakin kecil. Penyusun, maka akan semakin kecil nilainya. Nah, berarti yang terkecil antara X atau Y, karena tersusun dari 6 angka. Nah, kita lihat X dan Y. X di sini min 123 ABC, kemudian Y min 5 B C D E. Nah, di sini ada angka 1, min 1, di sini ada angka min 4. Mana yang lebih kecil, min 1 atau min 4? Nah, berarti yang lebih kecil adalah min 4 karena bernilai negatif. Jadi yang pertama yang terkecil Y, kemudian baru X, kemudian baru Z. Nah, karena Z tersusun dari angka paling kecil penyusunnya, paling sedikit penyusunnya. Berarti malah lebih besar. Nah, berarti kita simpulkan urutan bilangan dari yang terkecil adalah Y, X, dan Z. Karena Y dan X di sini tersusun dari 6 angka, sedangkan Z di sini 5 angka, berarti kan lebih kecil yang angka penyusunnya banyak kalau di bilangan negatif. Y dengan X, Y di sini min 4, X di sini min 1, min 4 dan min 1 lebih kecil min 4, berarti lebih kecil Y. Berarti Y dulu, baru X, kemudian Z. Nah, mana yang jawaban yang tepat, berarti Y, X, dan Z. C. Kemudian, soal nomor 2. Diketahui bilangan bulat dan pecahan sebagai berikut. 2/7, 45%, 0,5, dan 0,7. Urutan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. Nah, kita analisis dulu. 2/7, 45%, 0,5, dan 0,7. Sebentar, nah gini. Antara keempat bilangan ini, karena beda semua bentuknya, maka harus kita samakan. Milih pecahan biasa, atau jadi persen, atau jadi desimal. Karena di sini ada desimal 2, maka lebih mudah kita jadikan desimal semuanya. Yang pertama, di sini sudah ada desimal 0,5 dan 0,7. Berarti yang kita jadikan desimal 45% dan 2/7. 45%, nah berarti 45/100. Kalau dijadikan desimal 0,45, nah 0,45. Kemudian yang 2/7, nah berarti 2/7 kalau kesulitan. 2 dibagi 7 tidak bisa, kita tambahkan 0 di sini berarti 0, 20 dibagi 7, 2 kali 7, 14, nah, masih 6 dibagi 7, 8, berarti 0,28. Nah, mana yang urutan dari yang terbesar ke terkecil? Berarti 0,7 dulu. Nah, berarti 0,7
baru 0,5, 0, baru 0,45 dan 0,28. Nah, 0,7 tadi miliknya 0,7. Nah, ini berarti 0,5, 0,5. 45%, ya 0,45. Terus 0,28 tadi miliknya 2/7. Berarti 2/7 paling akhir. Nah, paling kecil. Jadi dari yang terbesar ke terkecil adalah A. Lanjut soal berikutnya. Hasil dari 46 dikurangi min 56 ditambah min 153. 46 dikurangi min 56 ditambah min 153. Nah, kita analisis juga. 46, kalau ada tanda seperti ini berarti jadi plus 56. Nah, di sini berarti jadi min 153. 46 ditambah 56 berapa? 46, 56. 6 tambah 6, 12. Nah, 102. 102 dikurangi 153. Berarti lebih banyak negatifnya, berarti min. Nah, berarti 51. Nah, min 51 jawabannya B. Ya, lanjut ke soal nomor 4. 2 karung beras masing-masing beratnya 20 3/10 dan 31 3/4. Berapa kilogram berat kedua karung beras seluruhnya? Berarti langsung dijumlahkan saja. 20 3/10 ditambah 31 3/4. Nah, berapa ini? Kalau ada pecahan campuran seperti ini, langkah mudahnya itu pecahan bilangan asli yang di depan dijumlahkan dulu. 20 ditambah 31, 51. Nah, kemudian baru kita hitung pecahan biasanya. Berarti 3/10 ditambah 3/4. Nah, kita hitung. 10 dengan 4 KPK-nya 20. Nah, 10 bisa jadi 20 kalikan 2, berarti atasnya juga kali 2. 3 kali 2, 6. Nah, 4 bisa jadi ke 20 kalikan 5. Berarti 3 dikali 5, 15. 6 ditambah 15 sama dengan 21. Penyebutnya 20. Jadi 21/20. 21/20 kita jadikan pecahan campuran. 21 bagi 20 bisa 1 hasilnya. Masih sisa 1/20. Kita cek. 20 kali 1, 20, tambahkan 1, 21. Berarti 21/20 kita jadikan bentuk pecahan campuran menjadi 1/20. Kemudian tadi sudah kita hitung pecahan bilangan aslinya yaitu 51. Nah, ditambahkan dengan 1/20. 51 ditambah 1/20. 51 tambah 1, 52. Nah, pecahan biasanya 1/20, berarti 52 1/20. Jawaban yang tepat A. Lanjut soal nomor 5. Hasil dari 1/3 dibagi 5/3 dikurangi 2 kali 1 2/7. Nah, di sini adalah operasi campuran. Di sini ada pembagian, pengurangan, dan perkalian. Nah, kalau ada operasi campuran, yang didahulukan adalah pembagian dan perkalian dulu, baru penjumlahan dan pengurangan. Berarti yang didahulukan yang mana? 1/3 dibagi 5/3 dikurangi 2 kali 1 2/7. Berarti yang kita dahulukan yang pembagian dan perkalian dulu. Nah, 1/3, 3 kali 1, 3. 3 tambah 1, 4. Berarti 4/3. Dibagi 5/3. Dikurangi, 2 kali 1, 2/7. 7 kali 1, 7. 7 tambah 2, 9. Berarti 9/7. Nah, baru kita hitung. Kalau ada pembagian berarti cara menghitungnya 4/3 kali ini dibalik 5/3 jadi 3/5. Nah, dikurangi 2 kali 9 18/7.
3 dengan 3 habis, 3 dibagi 3 1. Nah, berarti berapa ini? 4/5. 4/5 baru dikurangi 18/7. Nah, kita cari KPK-nya antara 5 dan 7. 35. 5 bisa jadi ke 35, maaf. Dikali 7 berarti 4 kali 7. 4 kali 7 28. 7 ke 35 kali 5 berarti 18 kali 5. 18 kali 5. Nah, berapa? 90 ya. 8 kali 5 40, 5 kali 15 tambah 4 90. 28 dikurangi 90. Nah, berapa di sini? Min 62/35. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah min 62/35. Lanjut soal nomor 6. Di antara kumpulan berikut manakah yang termasuk himpunan? Nah, kita masih ingat himpunan. Himpunan adalah kumpulan suatu objek atau sekumpulan objek yang anggotanya bisa didefinisikan dengan jelas. Nah, anggotanya itu sudah jelas. Kita lihat yang A, kumpulan makanan yang lezat. Nah, yang lezat ini maksudnya lezat yang bagaimana? Antara satu orang dengan orang lain pasti punya kriteria lezat sendiri. Nah, jadi lezat di sini tidak jelas. Nah, tidak bisa dikategorikan dengan jelas. Lezatnya yang dimaksud itu lezat yang bagaimana? Nah, kemudian yang B, berarti ini bukan himpunan ya. Kumpulan siswa yang pandai. Nah, ini juga tidak jelas. Pandainya itu diukur dengan apa? Apakah harus matematikanya harus 100 atau pelajaran lain harus 100? Berarti di sini juga tidak jelas definisi dari pandai itu yang bagaimana. Berarti di sini bukan himpunan. Kemudian yang C, kumpulan siswa laki-laki. Nah, ini sudah jelas laki-laki. Berarti yang perempuan tidak masuk di kumpulan ini. Nah, sudah jelas antara orang satu dengan orang lain menganggap laki-laki itu sudah jelas. Nah, pasti punya ciri-ciri siswa laki-laki, misalnya memakai celana panjang misalnya. Kalau siswa perempuan memakai rok panjang, misalnya seperti itu. Sudah jelas ya, yang kumpulan siswa laki-laki. Antara siswa yang satu dengan siswa yang lain pasti beda. Siswa perempuan atau siswa laki-laki pasti sudah bisa dibedakan. Nah, seperti itu. Kemudian yang D, kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Nah, ini juga tidak jelas yang disenangi siswa. Ada yang suka matematika, ada yang suka IPA, ada yang suka IPS, kan beda-beda juga. Dan di sini tidak dijelaskan materi atau mata pelajaran apa. Kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Nah, berarti belum jelas kategorinya. Jadi yang himpunan yang mana? Kumpulan siswa laki-laki. Nah, lanjut soal nomor 7. Himpunan A sama dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bila himpunan A dinyatakan dengan notasi pembentuk himpunan menjadi. Nah, kita lihat yang pilihan A. A sama dengan X sedemikian hingga min 5 kurang dari X kurang dari 5. X anggota bilangan bulat. Berarti dapat kita tuliskan anggotanya. Bilangan bulat antara min 5 sampai 5. Berarti ada min 4, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sesuai tidak? Oh, tidak. Berarti yang pilihan A salah. Kemudian yang B. A sama dengan X sedemikian hingga 1 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 5. Berarti X-nya di sini antara 1 sampai 5. Nah, kita tuliskan A sama dengan anggotanya siapa saja? 2, 3, 4, dan 5. Karena di sini lebih dari 1 dan kurang dari atau sama dengan 5. Berarti anggotanya 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang C. A sama dengan X sedemikian hingga min 5 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 5. Nah, berarti antara min 5 sampai 5 dan bilangan asli. Nah, bilangan asli itu yang bagaimana?
bilangan yang dimulai dari angka 1 atau bilangan yang dimulai dari bilangan 1. Berarti ada 1, di sini kan batasnya sampai kurang dari atau sama dengan 5. Berarti ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, ini sama dengan di soal di sini. A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, sama dengan yang C. Berarti jawabannya yang C. Yang kedua yang B tadi dimulai dari 2. Padahal di soal harus 1 jadi anggotanya. Coba kita cek lagi yang D. Nah, tadi yang B salah ya, bukan. Yang D. A sama dengan X sedemikian hingga 1 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 5. Bilangan asli. Berarti yang D apa? A sama dengan 2, di sini kan X-nya harus lebih dari 1. Berarti 2, 3, 4, dan 5. Berarti tidak sesuai. Berarti yang jawaban yang tepat adalah yang C. A sama dengan X sedemikian hingga min 5 kurang dari X kurang dari atau sama dengan 5. X anggota bilangan asli. Nah, bilangan asli berarti dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena di sini batasnya X kurang dari atau sama dengan 5. Lanjut soal nomor 8. Manakah yang termasuk himpunan kosong? Nah, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Sama sekali tidak punya anggota. Sekarang yang A, himpunan bilangan prima yang genap. Oh, di sini tidak kosong karena bilangan prima yang genap ada 2. Nah, kemudian yang B, himpunan nama bulan yang berawalan dengan huruf A. Januari J, Februari F, Maret M. Oh, ada di sini yaitu April. Nah, kemudian ada Agustus. Jadi di sini bukan himpunan kosong karena punya anggota. Kemudian yang C, A sama dengan X sedemikian hingga 6 kurang dari X kurang dari 12 dan bilangan cacah kelipatan 7. X-nya itu bilangan cacah kelipatan 7. Berarti anggotanya A siapa? Antara 6 dan sampai 12. Ada di sini yaitu 7. Nah, karena 7 kan merupakan kelipatan 7. Berarti anggotanya ada yaitu 7. Antara 6 sampai 12 kan ada 7, 8, 9, 10, 11. Nah, antara 7, 8, 9, 10, 11 itu ada yang kelipatan 7 yaitu bilangan 7 itu sendiri. Nah, berarti yang C tidak himpunan kosong karena punya anggota yaitu 7. Kemudian yang D, A sama dengan X sedemikian hingga min 5 kurang dari X kurang dari 0 dan X adalah bilangan asli. Kalau kita data berarti A-nya di sini berapa? Bilangan asli berarti dimulai dari 1. Padahal di sini dari min 5 sampai 0. Nah, berarti 1 tidak masuk di batasan ini. Nah, padahal di sini yang diinginkan adalah X bilangan asli. Maka di sini dia tidak punya anggota karena batasannya dari min 5 sampai 0, sedangkan bilangan asli itu bilangan yang dimulai dari angka 1. Nah, berarti di sini himpunan kosong. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah D. Lanjut soal nomor 9. Diketahui L sama dengan A, B, dan C. Himpunan yang anggotanya A, B, dan C. Nah, banyak himpunan bagian dari L yang memiliki 2 anggota. Himpunan bagian itu adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota yang ada di himpunan L. Nah, berarti kalau misalnya L sama dengan A, B, C, himpunan yang anggotanya A, B, C, berarti dia punya L punya himpunan bagian, yaitu yang pertama ada himpunan kosong. Nah, himpunan kosong ini wajib jadi himpunan bagian dari suatu himpunan. Walaupun dia tidak punya anggota, maka dia juga punya himpunan bagian yaitu himpunan kosong. Nah, kemudian himpunan bagian yang lain yang satu anggotanya berarti ada A, kemudian B, kemudian C. Kemudian yang 2 anggota berarti ada A, B, ada A, C, dan ada B, C.
Kemudian yang 3 anggota berarti A, B, dan C. Nah, mana yang memiliki 2 anggota? Berarti yang di sini. Berarti ada 1, 2, dan 3. Berarti ada 3. Ada 3 himpunan bagian dari himpunan L. Nah, lanjut soal nomor 10. Diketahui S sama dengan S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena di sini sampai 10. A sama dengan 1, 2, 3. B sama dengan 3, 4, 5. Dan C sama dengan 6 dan 7. 6, 7. Manakah A irisan B gabungan C? Nah, kalau ada soal seperti ini yang kita kerjakan harus yang ada di kurung dulu, yang ada di kurung dulu. Berarti A irisan B dulu. Nah, kita hitung A irisan B. Irisan berarti kita cari anggota yang sama antara A dan B. A di sini 1, 2, 3. B 3, 4, 5. Mana anggota yang sama? Jelas yaitu 3. Nah, berarti A irisan B sama dengan 3. Kemudian digabung dengan C. C-nya berapa di situ? Anggotanya 6 dan 7. Nah, berarti A irisan B digabung dengan himpunan C berarti 3, 6, dan 7. Nah, jawaban yang tepat adalah B. Ya, lanjut ke soal nomor 11. Nah, di sini ada gambar diagram Venn. Ada himpunan K dan himpunan L. Himpunan K dan himpunan L di sini ada irisannya yaitu 1 dan 3. Nah, himpunan K berarti himpunan K anggotanya siapa? Berarti yang ada di lingkaran K 1, 3, 4, 6, dan 7. 1, 3, 4, 6, dan 7. Sekarang yang L, berarti yang ada di lingkaran L. Jadi ada 1, 2, 3, dan 5. Yang ditanyakan apa? Himpunan K dikurangi himpunan L atau K selisih L. Nah, berarti anggota K yang tidak merupakan anggota L. Anggota K selain anggota L. Anggota L ada 1, 2, 3, 5. Anggota K ada 1, 3, 4, 6, 7. Manakah anggota K yang bukan anggota L? Berarti 1 karena anggota L di sini enggak, coret. Dan 3 karena anggota L berarti di sini coret. Nah, berarti yang mana? Yang anggota K tapi bukan anggota L. K min L berarti anggota K yang tidak merupakan anggota L. Berarti hanya ada 4, 6, dan 7. Nah, jawaban yang tepat adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, di sini ada contoh soal himpunan. Nah, dalam suatu kelas terdapat 27 siswa yang gemar bulu tangkis. Nah, 25 siswa gemar tenis meja dan 12 siswa gemar bermain keduanya. Berarti misalnya kita gambarkan di diagram Venn ada 2 himpunan, yaitu himpunan yang suka bulu tangkis. Misalnya di sini ada B, badminton. Kemudian tenis meja. Nah, di sini ada T misalnya. Yang gemar bulu tangkis ada 27. Kemudian yang tenis meja ada 25 dan yang gemar keduanya ada 12. Berarti keduanya di antara irisan antara B dan T, badminton dan tenis meja ada 12. Yang gemar bulu tangkis ada 27. Sudah ada 12. Nah, berarti masih 15. Nah, kemudian yang gemar tenis meja ada 25. Di sini sudah ada 12 orang, berarti yang hanya suka tenis meja ada 13. Nah, berarti jumlah siswa yang terdapat dalam kelas tersebut kita hitung semuanya. Ada 15 ditambah 12 ditambah 13 yaitu 40. Nah, atau cara cepatnya yaitu yang suka bulu tangkis ada 27 ditambah yang suka tenis meja ada 25
dikurangi 12 karena 12 di sini suka keduanya. Nah, 27 tambah 25, 52 dikurangi 12 sama dengan 40. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah B. Lanjut soal nomor 3. Nah, Pak Ferry membeli 2 karung beras untuk kebutuhan arisan di rumahnya. Setelah dibawa pulang, istri Pak Ferry merasa beras yang dibelinya kurang, kemudian membeli lagi sebanyak 5 kg. Jika banyaknya beras di setiap karung dinyatakan dengan X, maka bentuk aljabar dari banyaknya beras yang dibeli Pak Ferry adalah. Nah, Pak Ferry membeli 2 karung beras. Kemudian beli lagi, berarti ditambah 5 kg beras. Nah, kalau misalnya setiap karungnya itu banyaknya beras dimisalkan dengan X. Nah, dimisalkan dengan X berarti ada 2X. Nah, karena di sini ada 5 kg beras, berarti 2X ditambah 5. Jadi bentuk aljabarnya adalah 2X ditambah 5. Lanjut soal nomor 14. Bentuk aljabar yang mempunyai 3 suku. Nah, di sini ada 4 bentuk aljabar. Kita lihat bentuk aljabar yang pertama, X kuadrat ditambah 2X dikurangi 6. Nah, yang disebut dengan suku adalah yang dihubungkan dengan tanda plus atau min. Nah, di sini berarti ada 1, 2, 3. Ada 3 suku. Kemudian yang kedua, 2x kuadrat min 3xy. Nah, berarti ada 1, 2. Ada 2 suku. Kemudian yang ketiga, 7 min 5ab plus 3b kuadrat. Ada 1, 2, 3. Ada 3 suku. Kemudian yang ketiga, 3a min 2b plus 4c min 1. Ada berapa suku? 1, 2, 3, 4. Ada 4 suku. Mana yang 3 suku? Berarti yang yang pertama, nomor 1 dan nomor 3. Nah, 1 dan 3B. Lanjut soal nomor 15. Bentuk sederhana dari 2X min 3Y plus 4Z min 2Y plus 2Z min 4X adalah, kalau ada bentuk soal seperti ini, kita harus mengelompokkan yang variabelnya sama. Di sini ada variabel X, Y, Z, dan X. Nah, pertama kita mulai dari X. Di sini ada 2X. Mana temannya? 2X, yang X, variabelnya yang X mana? Oh, di sini min 4X, 2X min 4X. Kemudian ada variabel Y, min 3Y. Tulis min 3Y. Temannya yang mana? Oh, min 2Y. Min 2Y. Kemudian ada Z, variabel Z plus 4Z. Plus 4Z, di sini ada plus 2Z. Nah, baru kita hitung. 2X min 4X, nah berarti min 2X. Min 3Y, min 2Y, berarti min 5Y. Plus 4Z plus 2Z, nah berarti plus 6Z. Min 2X min 5Y plus 6Z. Jawaban yang benar adalah A. Lanjut soal nomor 16. 2A, hasil pengurangan dari 2A min 4B plus 5 dari 5A min 3B min 6. Nah, berarti dari, nah, kalau di sini ada kata dari, berarti yang belakang dulu baru dikurangi yang depan. 5A min 3B min 6 dikurangi 2A min 4B plus 5. Nah, di sini dikurangi. Nah, 5A dikurangi 2A, 3A. Kemudian min 3B dikurangi min 4B. Nah, berarti jadinya min 3B ditambah 4B sama dengan 1B. Berarti di sini ada plus B. Nah, karena di sini positif. Kemudian min 6, min 5, berarti min 11. Jadi jawaban yang tepat adalah 3A plus B min 11C. Lanjut soal berikutnya. Nomor 17. Hasil perkalian dari 2x plus 6 dikali 3x min 5.
bentuk aljabar ini ya, perkalian bentuk aljabar. 2x plus 6 dikali 3x min 5. Nah, yang pertama, depan kalikan depan. 2 kali 3, 6, x kali x kuadrat, jadi 6x kuadrat. Kemudian depan kali belakang. 2x kali min 5. 2 kali min 5 berarti min 10. 2x kali min 5 berarti min 10x. Nah, kemudian belakang kali depan. 6 kali 3x berarti plus 18x. Kemudian belakang kali belakang. Plus 6 kali min 5. Nah, positif kali negatif. Negatif 30. Kemudian baru disederhanakan yang sesuai dengan variabelnya. Nah, 6x kuadrat karena x kuadrat hanya ada 1, min 10x ditambah 18x. Jadi ini ditambah karena variabelnya sama. Min 10 tambah 18 berarti plus 8x. Konstantanya min 30. Jadi 6x kuadrat plus 8x min 30. Lanjut soal nomor 18. Kalimat terbuka 10 min 2A sama dengan 6 akan menjadi kalimat bernilai benar jika nilai A diganti dengan, nah, di sini kita akan mencari nilai dari A. Di sini ada temannya yaitu 10, maka harus kita hilangkan 10-nya. 10 min 2A, agar 10-nya hilang berarti dikurangi 10. Sebelah kiri dikurangi 10, maka sebelah kanan juga dikurangi 10. 10 dengan min 10 habis, 0. Berarti di sini tinggal min 2A. 6 min 10 berarti min 4. Nah, min 2A di sini ya. Min 2A sama dengan min 4. Agar jadi A berarti di sini dibagi dengan min 2. Maka yang sebelah kanan juga harus dibagi dengan min 2. Min 2 dibagi min 2 1. 1 kali A, A. Min 4 dibagi min 2. Negatif dibagi negatif positif. 4 dibagi 2, 2. Jadi A sama dengan 2. Lanjut soal nomor 19, penyelesaian persamaan x min 2 sama dengan min 4. Nah, kita mau mencari nilai dari x, berarti min 2-nya harus dihilangkan. X min 2, agar min 2-nya ini hilang berarti ditambah 2. Nah, min 4-nya juga ditambah 2. Min 2 tambah 2 habis, berarti tinggal x sama dengan min 4 tambah 2, min 2. Jadi x-nya sama dengan min 2. Lanjut soal nomor 20. Jika 12 ditambah 3P sama dengan 5 ditambah 2P, maka nilai dari P tambah 3 adalah, nah, kita harus hitung dulu persamaan yang ini. 12 tambah 3P sama dengan 5 ditambah 2P. Di sini ada variabel P. Antara ruas kanan dan ruas kiri ada variabel P. Kita pilih yang kecil, kemudian kita hilangkan yang kecil dulu. Nah, 3P dan 2P, berarti yang lebih kecil 2P. Maka di sini 2P-nya harus dikurangi dengan 2P. Sebelah kiri, nah 3P-nya juga dikurangi dengan 2P. 2P min 2P, habis, berarti sebelah kanan tinggal 5, sebelah kiri 12 ditambah 3P min 2P, berarti 1P. Yang mau dicari adalah nilai dari P, berarti dikurangi dengan 12, sebelah kanan juga dikurangi 12. 12 min 12, 0, jadi P sama dengan min 7. P-nya sudah ketemu min 7, tapi yang dicari atau yang dimaksud di soal, kita harus mencari P ditambah 3. P-nya tadi min 7. Nah, berarti min 7 ditambah 3 sama dengan min 4. B. Nah, lanjut soal nomor 21. Umur Ani 4 tahun kurangnya dari umur Andi. Jika jumlah umur mereka 24 tahun, maka umur Andi adalah, kita harus dimisalkan dulu di sini. Misalnya, umur Andi sama dengan X. Nah, umur Ani di sini 4 tahun kurangnya dari umur Andi. 4 tahun kurangnya dari X. Nah, berarti di sini X min 4. Nah,
Jika jumlah umur mereka 24 tahun, berarti umur Andi ditambah umur Ani sama dengan 24. Maka di sini umur Andi adalah X ditambah umur Ani adalah X plus X min 4 itu sama dengan 24 tahun. Kita hitung X ditambah X min 4. X ditambah X 2X berarti X tambah X min 4 2X min 4 sama dengan 24. Kita mau mencari nilai dari X berarti min 4 nya harus dihilangkan dulu. 2X min 4 ditambah 4 sama dengan 24 ditambah 4. Nah, berarti tinggal 2X sama dengan 28. Nah, agar jadi X berarti di sini dibagi 2, sebelah kanan juga dibagi 2. 2 dibagi 2 1, berarti 1 kali XX sama dengan 28 dibagi 2, 14. Jadi umur Andi tadi dimisalkan dengan X. Nah, X-nya di sini 14, maka umur Andi adalah 14 tahun. Lanjut soal nomor 22. Nilai X berikut yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, X ditambah 5 kurang dari 2. Nah, berarti kita hilangkan 5-nya. X ditambah 5 min 5 kurang dari 2 min 5. 5 min 5 0 berarti tinggal X kurang dari 2 dikurangi 5 min 3. Jadi nilai dari X adalah, nah ini yang dicari adalah nilai dari X, sedangkan X itu kurang dari min 3. Kalau digambarkan di garis bilangan, misalnya di sini ada 0, min 1, min 2, min 3, min 4. Nah, min 3 di sini. Nah, nilai X-nya itu harus kurang dari min 3. Berarti ada min 4. Karena min 1, min 2 itu lebih dari min 3. Lanjut ke soal nomor 23. Penyelesaian dari pertidaksamaan 4X min 3 lebih dari 2X plus 5. Nah, 4X min 3 lebih dari 2X plus 5. Di sini ada semua 2 ruas. Di sini ada 4X, di sini ada 2X. Kita lihat yang paling kecil. Kita cari yang paling kecil antara 4X. Nah, antara 4X dengan 2X. Mana yang lebih kecil? Yaitu 2X. Berarti yang harus kita hilangkan adalah 2X-nya. 2X ditambah 5, agar 2X-nya hilang berarti dikurangi 2X. Nah, sebelah kiri 4X min 3 juga dikurangi 2X. 2X min 2X habis, berarti di sini tinggal 5. Nah, 4X min 2X berarti 2X. Nah, di sini masih ada min 3, berarti 2X min 3. 2X min 3 lebih dari 5. Nah, kita harus hilangkan min 3-nya. Berarti masuk sini ya. Ya, lanjut tadi 2X min 3 lebih dari 5. Nah, jadi kita harus hilangkan min 3-nya. Agar min 3-nya hilang, ditambahkan dengan 3, maka sebelah kanan 5-nya ditambah 3. Min 3 tambah 3, 0, berarti jadi 2X lebih dari 8. Nah, berarti dibagi dengan 2. 8 juga dibagi 2, 2 dibagi 2, 1. 1 kali XX lebih dari 4. Maka X-nya lebih dari 4. Nah, soal nomor 24. Himpunan selesaian dari pertidaksamaan 2X min 6. 2X min 6 kurang dari 6X plus 2. Nah, kita juga harus ditentukan yang kecil. 2X dengan 6X. Mana yang kecil? 2X. Berarti yang harus dihilangkan adalah 2X dulu. Dikurangi 2X, sebelah kanan juga dikurangi 2X. 2X min 2X habis, tinggal min 6 kurang dari 6 dikurangi 2. 6X kurangi 2X, 4X. Nah, masih ada plus 2, berarti 4X plus 2. Harus dihilangkan 2-nya karena kita mau mencari nilai dari X. 4X plus 2 min 2. Nah, di sini min 6 juga min 2. Min 6 min 2 min 8. Nah, berarti di sini 4X. Agar jadi X berarti dibagi dengan 4. Min 8-nya juga dibagi 4. Min 8 per 4 berarti min 2. Nah, 4X bagi 4 berarti X. X-nya lebih dari min 2. Nah, X-nya lebih dari min 2. Siapa saja X yang lebih dari min 2?
Berarti ada min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jawaban yang tepat adalah D. Nah, lanjut soal nomor 25, soal terakhir. Soal terakhir. Diketahui panjang alas suatu jajar genjang adalah 2x-1 sedangkan tingginya 3. Nah, diketahui alas sama dengan 2x-1, tinggi atau T sama dengan 3. Luasnya tidak lebih dari 45. Luas tidak lebih dari berarti kurang dari atau sama dengan 45. Rumus luas di sini ada petunjuknya, panjang alas kali tinggi. Panjang alasnya berapa? 2x-1 dikali dengan 3 kurang dari atau sama dengan 45. 2x kali 3, 6x min 1 kali 3 min 3 kurang dari atau sama dengan 45. Nah, 6x min 3 kurang dari atau sama dengan 45. Kita harus hilangkan min 3-nya. 6x min 3 ditambah 3 kurang dari atau sama dengan 45 ditambah 3. Min 3 tambah 3, 0, jadi 6x kurang dari atau sama dengan 48. Nah, dibagi dengan 6. 48 juga dibagi 6. 6 dibagi 6, 1. 1 kali x kurang dari atau sama dengan 8. Jadi jawaban yang tepat adalah B.